Vaksinasi COVID-19 massal di Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Di Aroma Khas siang kali ini kami akan menyuguhkan menu diet yang lezat dan mengenyangkan. Namanya salad salmon mentai dan nasi kemangi ayam Thailand. Sony Pictures akhirnya membocorkan cuplikan film Venom kedua, Let There Be Carnage. Halo, selamat siang sahabat RTV. Apa kabar kamu? Berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Siang. Nah, selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi-informasi lainnya untuk kamu saksikan selama 30 menit depan. Nah, selain itu sahabat RTV, selama program Lensa Indonesia Siang ini berlangsung, kami juga telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan juga menjaga jarak. Langsung saja bersama saya Ahmad Topan, ini dia Lensa Indonesia Siang selengkapnya hanya untuk kamu. Ya sahabat, ini program vaksinasi massal tentu bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona. Tapi di Medan, Sumatera Utara, vaksinasi massal justru memicu kerumunan dan berujung ricuh. Alhasil membludaknya peserta vaksin dan banyaknya warga yang menjual formulir vaksin ini membuat acara ini menjadi viral di media sosial. Duh, ini kenapa ya kok rame-rame? Maksa banget pengen masuk. Pas gerbang berhasil diterobos, warga langsung rebutan masuk deh. Weleh guys, ternyata ini tuh kerumunan warga yang ingin mendapatkan vaksin corona di Gor Serbaguna Panci, Medan, Sumatera Utara. Mau cegah corona, yang ada jadi klaster penyebaran corona ini mak. Jangan ditiru ya guys. Kabarnya warga udah nunggu dari pagi untuk dipanggil berdasarkan nomor antrian. Namun nggak kunjung dipanggil-panggil. Akhirnya menerobos gerbang deh. Petugas berusaha menghalau tapi gagal guys. Bejubelnya warga yang datang ke lokasi vaksinasi Gebiar Bayangkara ini disinyalir karena ada oknum yang ingin mengambil keuntungan. Nah, warga masyarakat tadi protes karena mereka ini mendapatkan formulir beli dijual. Oh, dijual? Ya, dijual di luar. Gitu. Dia merasa sudah bayar 5.000, berapa dijual? 5.000 per lembar. Sementara tadi dari Kabak Sumda sudah fotokopi sekitar 4.000 lebih untuk dibagikan. Nah, itu target tadi ya Pak? Iya, sama masyarakat itu dijual di depan 5.000. Duh, iseng banget sih tuh. Ada-ada aja ngejual formulir vaksin. Padahal mah vaksinnya gratis dan sama sekali nggak dipungut biaya. Nah, mereka yang nggak kedapatan divaksin tetap didata kok guys. Mereka mendaftar untuk program vaksinasi berikutnya. Tapi meski gratis, beberapa netizen kurang setuju kalau vaksinasi digelar kayak begini. Netizen lebih setuju kalau vaksinasi digelar door to door atau diselenggarakan di RT RW setempat biar nggak keulang kayak gini lagi yang justru bisa munculin klaster baru corona. Gimana netizen budiman? Setuju nggak sama saran dari kawan online ini? Hehehe. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Ya, bosan sekolah daring di rumah selama pandemi, ribuan pelajar di Surabaya, Jawa Timur mengikuti vaksinasi COVID-19 demi bisa segera sekolah tatap muka lagi. Pemprov Jawa Timur pun menyediakan 27.000 dosis vaksin COVID-19 untuk warga dan juga pelajar di kota Surabaya.
Ribuan siswa di kota Surabaya, Jawa Timur ini terlihat antusias ya untuk mendapatkan suntikan COVID-19 yang digelar Pemprov Jawa Timur bersama dengan Badan Intelijen Strategis BAIS TNI. Berharap pandemi segera berakhir dan bisa segera sekolah tatap muka lagi, pihak sekolah yang ada di Surabaya pun langsung mengirimkan para pelajarnya untuk datang mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Siswa dari berbagai sekolah ini mengikuti vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di serbuan vaksin di salah satu gedung Mall Surabaya, Jawa Timur. Sedikitnya ada sekitar 27.000 dosis vaksin yang disiapkan di serbuan vaksin Surabaya ini. Adapun jumlah vaksin COVID-19 yang sudah disiapkan pada hari ini dalam kegiatan serbuan vaksin sejumlah 27.000 dosis vaksin yang merupakan dukungan dari Dinas Kesehatan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah didistribusikan kepada puskesmas-puskesmas di jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Pemprov Jawa Timur menargetkan ada 80.000 siswa yang akan divaksinasi COVID-19 di kota Surabaya. Namun sayangnya hingga saat ini baru 40.000 siswa yang sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama, mengingat keterbatasan stok vaksin COVID-19 yang menipis di Surabaya saat ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Nah, ingat sahabat RTV, mari kita terus saling mengingatkan untuk mendukung program vaksinasi sampai target terpenuhi. Karena pandemi ini belum berakhir. Kita harus terus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Lawan COVID-19 dengan vaksin. Dan informasi selanjutnya ini di tengah pandemi COVID-19, Kebun Binatang Gembira Loka di Yogyakarta justru ramai. Tapi bukan karena pengunjung, melainkan karena banyaknya anggota keluarga baru yang lahir. Salah satunya adalah bayi orangutan berusia 2 bulan. Wah, gimana ya kelucuannya? Mari kita lihat informasinya. Halo, kenalkan, ini Noe. Gemes ya? Noe adalah anggota keluarga baru di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. Hari ini, Noe tepat berusia 2 bulan loh. Bayi orangutan gemes ini lahir pada 4 Juni lalu dengan bobot 1 kilogram. Seperti bayi manusia, nutrisi untuk Noe juga diperhatikan oleh dokter dan petugas kebun binatang ini. Yuk rajin minum susu ya, biar tumbuh sehat Noe. Bahkan ada perawatan khusus loh buat dedek Noe. Dalam perawatan keseharian kita berikan exercise yang mana kipernya menggunakan baju khusus yang ada rumbai-rumbainya, kemudian diajak jalan-jalan biar dia bergelantungan. Setiap pagi kita ajak anak orangutan itu untuk berjemur agar mendapatkan sinar matahari. Tak hanya orangutan, ada juga satwa lain yang tengah menanti hari bahagia saat telur yang dieraminya menetas seperti penguin ini nih. Wah, bakal makin rame ya anggota keluarga kebun binatang ini. Ternyata ada hikmah di balik pandemi COVID-19. Kebun binatang memang jadi sepi karena ditutup untuk mencegah penularan virus corona. Tapi tidak adanya keramaian membuat satwa menjadi punya waktu untuk beristirahat dan mengambil waktu tenang. Satwa juga ternyata butuh ketenangan loh supaya nggak stres dan jadi lebih produktif. Sama kayak manusia. Jadi saat tutup tentunya karena tidak ada pengunjung, mungkin satwa juga merasa lebih tenang ya, atau karena tidak ramai dan sebagainya. Jadi malah satwa itu beberapa satwa malah berkembang biak dengan sangat baik. Nah, semoga satwa-satwa di sini sehat-sehat terus ya. Salam manis dari Noe. Dari Yogyakarta, Ahmadi, RTV. Ya, selanjutnya ini setelah hampir 1 bulan ditutup, pusat grosir Cililitan di Jakarta Timur kembali dibuka. Namun ada syarat baru bagi para pengunjung, yakni menunjukkan sertifikat vaksin. Wah, kira-kira jadi ribet nggak ya? Ini dia, reporter Rida Ranatika dan juru kamera Nathanael Pakpahan akan berbagi pengalaman tata cara berbelanja ke PGC. Halo Sobat RTV,
ada kabar baik nih bagi kamu yang suka belanja langsung ke pusat perbelanjaan atau pusat grosir Cililitan Jakarta Timur ini, karena PGC akhirnya dibuka setelah sebelumnya tutup selama 1 bulan lebih. Tapi untuk masuk ke PGC tidak semudah dulu nih sahabat. Kamu harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu seperti menunjukkan surat vaksin. Nah, seperti apa pemeriksaannya dalam? Mari kita cek. Sebelum masuk, pengunjung diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama ke petugas yang berjaga di pintu masuk. Nantinya petugas akan memverifikasi data pengunjung lewat kartu tanda penduduk. Bagi pengunjung yang belum divaksin atau tidak membawa surat vaksin, sepertinya harus berkecil hati karena tidak akan diperbolehkan masuk oleh petugas. Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi pengunjung, melainkan juga untuk para pedagang dan pegawai toko. Namun sahabat, bagi kamu jangan khawatir yang belum vaksin, karena di PGC ini, di lobi ini menyediakan vaksinasi, diprioritaskan untuk para pengunjung ataupun para pedagang yang belum mendapatkan suntikan vaksin. Jadi kamu bisa tetap berbelanja ya, tapi sebelum itu divaksin dulu. Sentra vaksinasi di PGC ini memberikan suntikan vaksin Sinovac secara gratis bagi siapapun. Kamu cukup mendaftar secara langsung di meja registrasi yang telah disiapkan. Program vaksinasi ini berlangsung hingga 10 Agustus nanti. Selain kartu vaksin, di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 ini, jam operasional PGC juga dibatasi nih sahabat. PGC beroperasi mulai jam 10 pagi hingga 3 sore saja. Kapasitas pun dibatasi hanya 50% dari daya tampung maksimum. Ya, aroma siang kali ini kami akan menyuguhkan menu diet yang lezat dan mengenyangkan. Namanya salad salmon mentai dan nasi kemangi ayam Thailand. Tapi sesaat lagi ya, tetap bersama kami di Lensa Indonesia Siang.
Sahabat RTV, menu diet biasanya cenderung hambar dan tidak mengenyangkan. Tapi kalau kamu mau menu sehat yang lezat dan juga bikin kenyang, bisa coba menu yang satu ini. Namanya salad salmon mentai dan nasi kemangi ayam Thailand. Mau tahu nggak cara membuatnya? Ini dia resepnya. Wah, lezat sekali ya salad ini. Ini nih namanya salmon salad. Hidangan seperti ini bisa jadi hidangan yang pas bagi sahabat RTV yang ingin coba makan sehat. Nggak perlu takut, segarnya sayur tersamarkan dengan rasa saus mentai dan juga lembutnya salmon segar makin menambah selera. Yang juga terasa nikmat dengan adanya ayam saus Thailand asam manis makin menggugah selera. Untuk membuat salmon salad, bahan yang dibutuhkan antara lain sayur romaine, kubis merah, wortel, salmon, telur ikan, saus mentai, kecap, rumput laut, minyak wijen, dan salmon dressing. Seperti salad pada umumnya, semua bahan tadi dicampur jadi satu. Kubis merah dan wortel dicampurkan ke dalam sayur romaine, tuangkan minyak wijen dan sedikit salmon dressing. Kemudian tuang dan campurkan sisa salmon dressing ke dalam salmon, kemudian bakar hingga matang. Setelah itu, masukkan salmon tadi ke dalam campuran sayur, saus mentai, dan taburkan rumput laut kering, rumput laut segar, dan terakhir letakkan telur ikan di atasnya. Eits, itu baru salmon ya. Untuk proses chicken thai-nya juga nggak kalah menarik loh. Pertama-tama, siapkan ayam, nasi, bawang putih, kemangi goreng, pasta kemangi, saus Thailand, dan biji wijen. Sebelum digoreng, ayam dilumuri terlebih dahulu dengan telur kemudian tepung. Goreng hingga kecoklatan kemudian tiriskan. Untuk nasinya, pertama-tama kita masak bawang putih, nasi, kemudian campurkan pasta kemangi. Nah, dengan saus Thailand, ayam dicampur dengan api yang sedang hingga tercampur sepenuhnya. Terakhir, taruh ayam saus Thailand di atas nasi kemangi, lalu taburkan biji wijen agar semakin nikmat. Nah, sudah siap nih salmon salad dan chicken Thailand style. Warna-warni salmon salad yang membuat semakin menarik dan lezat ya, serta wanginya chicken Thailand style siap memanjakan lidah Anda. Kalau soal khasiat, banyak deh sahabat. Mulai dari mengatasi masalah pencernaan sampai bisa dinikmati sama orang yang gak suka makan sayur. Mantap ya. Gimana nih sahabat? Dua makanan yang lezat dan bagus buat kesehatan ini bisa jadi salah satu menu referensi makanan sehat di masa pandemi ini. Dari Jakarta, Valencia Triksi, Leonardo Andro, Yusuf Stefanus, RTV.
Buat kamu pecinta musik Korea, pasti sudah nggak asing lagi dengan semua lagu dari idol kesayangan kan? Nah, terbukti nih, kecintaan fans sama K-pop membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah penggemar K-pop nomor 1 di dunia dan jadi trending di Twitter. Siapa di sini yang gak tahu sama boy group yang satu ini? Pasti udah pada tahu dong. Yap, BTS. Boy group yang udah super duper eksis sama beragam lagu mereka yang booming. Semua kalangan juga pasti pada tahu deh sama lagu mereka, ya kan? Nah, bicara soal BTS, ternyata platform media sosial jadi salah satu kunci kesuksesan mereka loh. Ya, selain dari para fans tentunya. Nih, lihat aja, data yang dirangkum dari Twitter sebanyak 7,5 miliar tweet soal K-pop tercatat di sini selama 1 tahun, mulai 1 Juli 2020 sampai 30 Juni 2021. Yang bikin kagetnya, jumlah ini terus naik dan jadi rekor percakapan tertinggi. Wow! Kalau sahabat nggak percaya, kita lihat aja dari video ini nih. Pada inget dong hebohnya animo para fans soal BTS Meal di Indonesia? Nah, ini jadi bukti kalau musik Korea udah jadi besar dan menginfluence banget. Jadi nggak heran lah ya, banyak negara yang komen soal K-pop. Dan tetap dong, yang jadi juara paling banyak nge-tweet tentang K-pop, ya Indonesia. Eits, termasuk yang ini juga. Indonesia menempati urutan pertama daftar 20 negara yang punya fans K-pop terbanyak. Dan artis yang paling dicari sepanjang setahun ini gak lain dan gak bukan BTS. Terus disusul sama K-pop lainnya seperti NCT, Blackpink, EXO, dan Treasure. Wah, dahsyat memang gelombang K-pop. Terbukti kalau jumlah fans makin banyak dan media sosial yang bantu bikin eksis, pasti ngebuat nama para artis K-pop makin besar dibanding awal kemunculannya. Sahabat RTV, jelang perilisannya pada bulan depan, Sony Pictures akhirnya mengeluarkan cuplikan terbaru dari film Venom kedua, yakni Let There Be Carnage. Nah, dalam cuplikan kedua ini, sosok musuh utama Carnage yang diperankan oleh Woody Harrelson lebih dieksplorasi untuk memanjakan para penggemar. Ini dia cuplikannya yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia Siang. Tapi ingat sahabat RTV, mari kita terus saling mengingatkan untuk mendukung program vaksinasi sampai target terpenuhi. Pandemi belum berakhir, kita harus terus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Lawan COVID-19 dengan vaksin. Selain itu, semua informasi di Lensa Indonesia Siang ini juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Saya Ahmad Topan, terima kasih atas perhatian kamu dan sampai jumpa. Kehidupan Eddie Brock yang kini telah hidup berdampingan dengan Venom kembali terusik. Setelah sekian lama membasmi penjahat, kini Eddie yang diperankan Tom Hardy mulai lelah. Sementara Venom masih terus bersemangat memburu para kriminal. Hingga akhirnya Eddie yang merupakan reporter ditugaskan untuk mewawancarai pembunuh berantai yang akan dihukum mati, Cletus Cassidy. Namun ternyata Cletus yang diperankan Woody Harrelson mengetahui keberadaan Venom dalam diri Eddie. Cletus pun memanfaatkan momentum wawancara itu untuk berupaya mencuri Venom dari Eddie. Namun alih-alih mendapatkan Venom, Cletus justru dirasuki musuh bebuyutan Venom yakni Carnage, sang simbiot merah.
Pertarungan menegangkan antara simbiot hitam dan merah ini akan memenuhi sebagian besar film yang diangkat dari cerita komik ini. Tidak hanya sosok Venom dan Carnage, dalam cuplikan ini juga terlihat sosok Shrek, kekasih Carnage yang diperankan oleh Naomi Harris. Belum ada bocoran akankah sosok Shrek yang merupakan kekasih Carnage akan berperan besar dalam film ini, ataukah Sony menyimpannya untuk film selanjutnya? Semua akan terjawab pada 15 September mendatang saat perilisan Venom 2 Let There Be Carnage. Semoga tidak ada penjadwalan ulang ya sahabat.